Salam sehat, salam jumpa kembali dalam pembelajaran IPA tentang materi pemisahan campuran dan asam basa dan garam. Pemisahan campuran. Campuran merupakan zat yang tersusun dari dua zat atau lebih, di mana masih memiliki sifat zat-zat penyusunnya. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Pemisahan campuran tersebut dapat dilakukan dengan 5 cara. 1. Penyaringan atau filtrasi. 2. Sentrifugasi. 3. Destilasi atau penyulingan. 4. Kromatografi. 5. Sublimasi. Pertama, filtrasi atau penyaringan, yaitu pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan suatu cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contoh, campuran pasir dan air. Untuk memisahkan pasir dan air, kita melakukan proses penyaringan atau filtrasi. Penyaringan tentunya menggunakan corong. Di dalam corong diletakkan kertas saring, kemudian campuran yang akan disaring dituang melalui saringan tersebut dan ditampung di dalam gelas ukur atau tabung reaksi. Maka air yang ada dalam campuran tersebut akan turun ke bawah, disebut dengan filtrat, sedangkan pasir yang tersisa di dalam kertas saring disebut sebagai residu. Inilah contoh proses penyaringan yang paling sederhana. Pemisahan yang kedua yaitu dengan cara sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode untuk mempercepat pengendapan dengan memberikan gaya sentrifugasi pada partikel-partikelnya. Contohnya, untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Sel-sel darah merah dan putih itu merupakan bagian yang padat, sedangkan plasma darah adalah bagian yang cair. Untuk memisahkan digunakan alat sentrifugasi. Ini namanya alat sentrifugasi. Ke dalam tabung ini dimasukkan darah yang akan dipisahkan dari plasma dan bagian-bagian darah. Kemudian diputar. Setelah diputar, hasilnya akan seperti ini. Bahwasanya bagian cairan akan berada di atas dan bagian padatan akan berada di bawah. Jadi yang di atas merupakan bagian plasma darah, yang di bawah merupakan bagian sel darah merah dan sel darah putih. Jadi sudah terpisah antara bagian yang padat dengan bagian yang cair. Pemisahan yang ketiga yaitu dengan cara destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran di mana digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Ini contoh alat penyulingan, mana terdiri dari labu dasar bulat. Ke dalam labu ini dimasukkan campuran atau larutan yang akan dipisahkan. Kemudian di sini dibuat termometer untuk mengukur suhu dan dipanaskan. Dan di sini ada pendingin libik namanya. Setelah dipanaskan tentunya campuran tadi akan mengalami penguapan dan uap tersebut akan masuk ke pendingin ini. Setelah itu campurannya akan terpisah, air akan keluar sedangkan bahan lain akan masuk ke dalam tampungan di sini yang disebut dengan destilat. Jadi masing-masing cairan itu akan terpisah. Yang keempat yaitu sublimasi. Sublimasi yaitu pemisahan campuran dilakukan pada zat-zat yang dapat menyublim. Menyublim artinya perubahan dari wujud padat menjadi gas atau sebaliknya. Contohnya kapur barus dan pasir. Cara menyublim
Cara sublimasi ada pada gambar berikut ini. Ini ada suatu tabung reaksi yang diisi dengan campuran kapur barus dan pasir. Kemudian di atasnya ditutup dengan kaca arloji, dan di atas kaca tersebut diletakkan es batu. Kemudian dari bawah dilakukan pemanasan. Setelah dilakukan pemanasan, kapur barus yang berupa zat padat tadi akan mengalami penguapan, dan uapnya akan menempel di bawah gelas arloji ini, penutup arloji ini, karena di atasnya ada es sehingga dia mengkristal. Sehingga larutan ataupun campuran yang ada di sini sudah terpisah antara pasir dengan kapur barus. Kapur barusnya sudah menguap dan mengkristal di bagian bawah gelas arloji tersebut. Yang berikut adalah kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang dicampur pada suatu medium. Misalnya tinta hitam merupakan campuran beberapa warna. Pemisahan warna-warna penyusunnya dapat dilakukan dengan kromatografi. Kromatografi salah satu contohnya berupa kertas kromatografi. Ini kertas kromatografi. Dalam sebuah tabung kita masukkan air, kemudian ke dalamnya kita masukkan kertas kromatografi. Kertas kromatografi kita teteskan tinta dan kita dekatkan dengan air sehingga tinta tersebut akan terurai seperti gambar ini. Itu artinya tinta yang di sini terdiri dari beberapa warna-warna seperti ada kuning, merah, biru, dan lain-lain. Jadi warna itu terpisah sesuai dengan partikel-partikel yang merambat. Jadi yang mana yang lebih cepat merambat sesuai dengan warna yang ada pada gambar ini. Itulah proses kromatografi. Materi selanjutnya adalah tentang asam, basa, dan garam. Asam, basa, dan garam merupakan contoh campuran homogen atau biasa disebut larutan. Untuk lebih memahami, kita lihat materi berikut ini. Asam. Ciri-ciri asam yang pertama, rasanya masam, namun jangan dicicipi kecuali dalam bentuk makanan. 2. Dapat menimbulkan korosi atau karat pada logam. Yang ketiga, mengubah lakmus biru menjadi merah. Ini tadi lakmus biru, ketika dicelup ke asam akan berubah menjadi merah. Dan yang keempat, pH-nya lebih kecil dari 7, yaitu 1 sampai dengan 6. Asam dapat kita lihat pada bahan-bahan berikut, misalnya cuka. Cuka mengandung asam asetat. Aki mobil atau aki sepeda motor mengandung asam sulfat. Lambung mengandung asam klorida atau HCl, dan buah-buahan juga mengandung asam. Jadi ini beberapa bahan-bahan yang mengandung atau memiliki asam. Selain dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya hujan asam. Hujan asam akan bisa merusak bangunan ataupun merusak gedung-gedung, juga dapat merusak patung terbuat dari batu. Inilah dampak negatif dari asam. Yang kedua adalah basa. Sifat-sifat basa yang pertama mempunyai rasa pahit, tapi tidak boleh dicicipi. Yang kedua terasa licin di kulit, contohnya sabun. Yang ketiga mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dan yang keempat, pH-nya lebih besar dari 7, yaitu 8 sampai 14. Contoh beberapa bahan-bahan ini mengandung basa, obat mah seperti promah, sabun mandi, pupuk, dan juga sabun cuci, pasta gigi, dan lain-lain. Ini beberapa bahan-bahan yang mengandung basa. Jadi basa itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga basa ini dimanfaatkan dalam bidang pertanian, dalam bidang industri, dalam bidang kesehatan, maupun dalam penelitian di laboratorium. Yang berikut adalah garam.
Garam merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa, sehingga reaksinya sering disebut reaksi netralisasi. Garam juga mampu menghantarkan arus listrik. Reaksi netralisasi bisa kita lihat di bawah ini. Asam tambah basa akan menghasilkan garam tambah air, atau asam contohnya asam klorida tambah natrium hidroksida contoh basa akan menghasilkan natrium klorida tambah air. Rumus kimianya asam klorida HCl, natrium hidroksida NaOH menghasilkan NaCl atau garam dan H2O atau air. Garam yang biasa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari disebut dengan natrium klorida atau dengan rumus kimia NaCl. Ini dalam garam yang kita makan sehari-hari, ini adalah garam yang rumus kimianya adalah NaCl. Garam juga bisa dimanfaatkan dalam bidang industri atau pupuk untuk membuat pupuk. Kemudian dalam pengolahan makanan supaya enak tentu harus ditambah dengan garam. Kemudian dalam pengawetan makanan, misalnya ikan asin, supaya ikannya awet sehingga dibuat tambahkan garam. Dan bisa juga dipakai dalam pembuatan obat-obatan. Jadi begitu banyak manfaat dari garam. Selanjutnya adalah indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah suatu yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam basa. Indikator asam basa ada dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami artinya indikator yang terdapat di alam, bukan dibuat di pabrik. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam maupun basa. Contoh tumbuhannya yaitu kubis ungu ataupun merah, mawar, bunga kembang sepatu, dan juga kunyit. Indikator-indikator ini dapat kita lihat perubahan warna pada tabel berikut. Untuk kunyit jika dimasukkan ke dalam asam akan berwarna kuning cerah, sedangkan dimasukkan dalam basa akan berwarna jingga. Kubis merah jika dimasukkan dalam asam berwarna merah, dan jika dimasukkan dalam basa akan berwarna hijau sampai kuning. Kembang sepatu akan jika dimasukkan larutan asam akan berwarna merah cerah, kemudian jika dimasukkan basa akan berwarna hijau. Mawar merah muda jika dimasukkan ke dalam larutan asam akan warna merah muda, dan jika dimasukkan ke dalam basa akan berwarna hijau. Kubis ungu jika dimasukkan larutan asam akan berwarna pink atau magenta, dan akan berwarna biru atau hijau kuning jika dimasukkan ke dalam larutan basa. Indikator-indikator alami ini biasa yang diambil ekstraknya. Ekstrak kunyit tentunya kunyit yang diambil adalah umbinya, kubis merah tentunya yang diambil daunnya, kembang sepatu yang diambil bunganya, ekstraknya, mawar merah juga yang diambil bunganya, sedangkan kubis ungu sama dengan kubis merah yang diambil daunnya, diambil ekstraknya lalu dicampurkan dengan larutan asam dan basa. Jika terjadi perubahan warna seperti pada tabel ini, berarti dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan sesuatu bahan itu termasuk asam ataupun basa. Indikator buatan. Indikator buatan terdiri dari satu kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua jenis, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah jika dicelupkan ke asam akan tetap merah, jika dicelupkan ke basa akan berubah menjadi biru. Sebaliknya, lakmus biru jika dicelup ke asam akan berubah merah, dan jika dicelup ke biru akan tetap biru. Yang kedua, kertas universal. Kertas universal
terdiri dari stik-stik kertas. Stik-stik kertas ini apabila kita celupkan ke sesuatu bahan akan berubah warna. Warnanya dicocokkan dengan yang ada pada tabel-tabel di sini. Jika warnanya sesuai dengan nomor 2, itu menunjukkan bahwa bahan yang kita celupin tadi berupa asam karena pH-nya 2. Seandainya warnanya seperti gambar nomor 6, berarti termasuk juga asam karena pH-nya 6. 6 itu adalah pH asam. Yang ketiga, pH meter. pH meter suatu alat untuk mengukur pH. Ada alatnya seperti ini. Jika bagian alat ini kita celupkan ke asam, di sini akan kelihatan berapa pH-nya. 1 sampai 6 pH asam, 8 sampai 14 itu pH basa. Inilah beberapa indikator buatan yang ada dalam buku LKS Uji Kompetensi Bab 3 Bagian A, soal nomor 7, 8, 9, 11, 14, 21, 24, 25. Ada 8 soal. Silahkan kalian kerjakan dalam buku tugas dan dikirim. Demikianlah seluruh rangkaian materi kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Shalom.